Bismillah urupau, Bismillah iya urukana, Bismillah iya urupau. Salam papa salama, ridalekala birita ya tabe pamupura. Kabupaten Maros adalah salah satu daerah bekas kerajaan di Sulawesi Selatan. Dalam konteks sejarah, pada abad ke-15, di daerah ini pernah berdiri sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Marusu, dengan raja pertama bergelar Karaengloe Ripakere. Kerajaan ini cukup berpengaruh karena terletak di antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Selain itu, Kerajaan Marusu tidak memiliki ambisi dalam melebarkan sayap kekuasaan karena dipengaruhi prinsip dalam menjalankan tata politik pemerintahannya. Hal ini karena ia memiliki keadaan hidup yang sederhana yang bersumber dari kerja keras para rakyatnya. Kerajaan Maros dihuni oleh suku Bugis dan suku Makassar. Dalam Lontara Paturiolo Wangari Goa tercatat adanya sebuah kerajaan bernama Kerajaan Marusu. Kapan berdirinya tidak diketahui pasti. Raja pertamanya yaitu Karaengloe Ripakere. Pada saat yang bersamaan di Kerajaan Goa telah terjadi pergantian dari Raja Goa ke-8 ke Raja Goa ke-9 atau sekitar tahun 1463. Kerajaan ini juga dikenal dengan gelar Buta Salewanga. Jika diterjemahkan sederhana, berarti tanah yang lapang, subur, aman, tentram, dan tenang, serta sejahtera. Dalam aspek bahasa, istilah Buta Salewangang terdiri dari dua suku kata, yaitu buta berarti tanah, wilayah, daerah. Sementara kata Salewanga bermakna lapang, aman, sejahtera, tentram. Sehingga Maros dijadikan sebagai tempat persinggahan oleh para musafir dari Bone, Goa, dan berbagai daerah lainnya. Maka tak heran jika akulturasi kebudayaan antar suku Bugis dan Makassar sangat kental di Maros. Hal begitu pula dengan badik sebagai benda budaya, bersamaan dengan lahirnya kebudayaan metalurgi, khususnya pemakaian besi untuk senjata-senjata pusaka dan sebagainya. Pembuatan badik, kawali, atau senjata pusaka pada zaman itu adalah jenis senjata berpamor. Kebudayaan merupakan bagian yang penting dan substansial dalam sejarah perjalanan peradaban bangsa. Melalui ragam benda budaya, pendahulu negeri kita mewariskan bukti kapasitas mental intelektualnya dalam aspek sosial serta kecenderungan aspek seninya. Dengan kata lain, kehidupan masa silam yang produktif memberikan aspirasi terhadap kualitas hidup dewasa ini, di mana dinamika perkembangan zaman yang bermuatan perubahan dalam sendi kehidupan yang tentu saja akan mempengaruhi apresiasi atau penghargaan atas budaya bangsa. Oleh sebab itu, di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Kabupaten Maros pada khususnya terdapat berbagai ragam benda budaya yang merupakan identitas lokal. Salah satunya adalah badik atau kawali, di mana keberadaannya sebagai indikator utama betapa suku Bugis Makassar yang ada di Kabupaten Maros sejak dahulu telah memiliki daya cipta yang kompetitif yang tidak kalah hebatnya dengan suku bangsa lain di Nusantara pada umumnya. Komunitas masyarakat budaya Indonesia, bagi saya setiap masyarakat menjadi penting dalam membangun
hasanah kultur, karena budaya itu menjadi watak dan kepribadian setiap insan. Bagi suku bangsa Makassar, Bugis, Tator, Mandar, badik itu adalah sesuatu yang memang menjadi pelengkap dalam aksesoris kehidupan kepribadian. Suku Bugis Makassar. Di dalam pemetaan Sulawesi Selatan, Maros ini masuk dalam peta suku Makassar. Ya, tetapi dalam perjalanannya, kulturasi budaya antara Bugis dan Makassar menempatkan Maros pada posisi yang berimbang, di mana ditempati oleh suku Bugis Makassar secara merata. Nah, inilah yang terjadi kemudian di Maros. Itu dibuktikan dengan pemetaan daerah. Pada daerah-daerah yang berbahasa Makassar, maka kita pasti memastikan bahwa asal-usul daerahnya itu dibuka oleh orang-orang Goa dan daerah-daerah jajahannya. Daerah-daerah yang kemudian berbahasa Bugis itu dibuka oleh orang-orang Bone beserta daerah-daerah jajahannya. Nah, itu juga ditandai dengan penyebutan kepala kampung. Nah, kalau daerah-daerah di Maros ini kepala kampungnya disebut Galarang, maka itu dibuka oleh orang Goa. Kemudian kalau dia disebut dengan Matoa, maka dia orang Bugis. Nah, terkait dengan masalah badi, badi adalah senjata tradisional suku Bugis Makassar. Nah, sebagai daerah yang masuk di dalam hegemoni politik peta Bugis Makassar, maka bagi orang Maros, badik juga mempunyai makna yang sangat penting, khususnya bagi laki-laki. Kalau dalam bahasa Bugisnya disebut tapi gajang, artinya sebuah senjata yang menjadi sarana untuk melindungi diri, tetapi lebih dari itu bagi seorang manusia Bugis Makassar, badik adalah sebuah sugesti. Nah, bagi orang Bugis Makassar, badik adalah merupakan sebuah kelengkapan untuk mengganti tulang rusuk yang katanya dicabut satu menjadi pendamping kita, jadi perempuan. Oleh karena itu bagi seorang laki-laki Bugis Makassar, termasuk ada di Maros, badik menjadi sebuah sugesti yang menjadikan tubuh kita sebagai sebuah sosok manusia yang lengkap kalau punya badik. Badi atau kawali adalah pisau dengan bentuk khas dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badi bersisi tajam tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar setengah meter. Bentuknya asimetris dan bilanya kerap kali dihiasi dengan pamor. Sejak ratusan tahun silam, badi dipergunakan bukan hanya sebagai senjata untuk membela diri dan berburu, tetapi juga sebagai identitas diri dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan. Badi ini tidak hanya terkenal di daerah Makassar saja, tetapi juga terdapat di daerah Bugis dan Mandar dengan nama dan bentuk berbeda. Badi atau disebut juga kawali bagi masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai harta pribadi. Badi atau kawali bukan hanya berfungsi sekedar sebagai senjata tikam, melainkan juga melambangkan status pribadi dan karakter pembawanya. Secara umum badi terdiri atas 3 bagian, yakni hulu atau gagang dan bila atau besi, serta sebagai pelengkap adalah warangka atau sarung badi. Di samping itu, terdapat pula pamor yang dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Ketika berbicara masalah pamor dan penamaan-penamaan lainnya, maka ada jenis-jenis pamor secara umum. Kemudian istilahnya pamor induk. Pamor induk ini termasuk disebut pamor daun nase, pamor bunga peje atau bunga garam, pamor tebak jampu, yang ada juga disebut pamor polisi, dan tambah lagi beberapa jenis-jenis pamor induk. Berbicara masalah pamor induk, otomatis ada pamor anak atau pamor turunan. Pamor turunan ini sebenarnya
peristilahan daripada adanya penyimpangan dari pamor induk itu. Taruhlah pamor yang melekat pada baja, yang terpisah dari pamornya di atas, kemudian orang menyebut pamorotan besi. Inilah namanya istilah pamor turunan. Nah, itulah yang kemudian menjadi semacam penanda-penanda. Kemudian masyarakat Bugis Makassar, itu salah satu contohnya tadi, menganggap itu adalah satu hal yang baik, menjadikan simbol, dengan harapan ya kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu dikaitkan dengan unsur rezeki, umpamanya tak besi, artinya lebih daripada orang lain. Itu salah satu simbolik yang terkandung, yang di dalamnya ada unsur semangat tentunya. Kebiasaan membawa badik kawali di kalangan masyarakat, terutama suku Bugis dan Makassar, merupakan pemandangan yang lazim ditemui sampai saat ini. Kebiasaan tersebut bukanlah mencerminkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Maros, adalah masyarakat yang gemar berperang atau suka mencari keributan, melainkan lebih menekankan pada makna simbolik yang terdapat pada badik kawali tersebut. Pentingnya kedudukan badik kawali di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar membuat masyarakat berusaha mendapatkan badik yang istimewa dari segi pembuatan, bahan baku, pamor, maupun sisi atau tua yang dipercaya dapat memberikan energi positif bagi siapa saja yang memiliki atau membawanya. Kenapa saya suka pedagang badik ini? Salah satu alasan bahwa kami kan kolektor, dan alasan saya menyukai ini bahwa ini benda ini orisinil, tidak ada yang terubah, masih zaman dahulu kala. Nah, kebanyakan sekarang orang meniru ini, dan banyak yang meniru badik baru. Dan kalau ini merupakan barang orisinil, salah satu alasan saya kenapa saya suka ini. Dan bentuknya juga ini menandakan bahwa bentuk ini dari Makassar, dari Goa. Ragam pamor pada badik kawali lebih sederhana dari keris Jawa. Biasanya terdiri dari jenis pamor kurisi, laswan cale, parinring, bunga peje, madau ngase, kuribojo, teba jampu. Kepada ia ceritanya kan pisona dia tulis shoppingnya memang jenisnya pamor na bunga peje suwali, batu lapa suwali. Karena dia sebelum tomatene ceritanya rotomatori rota si bawa poler bentukna na podang ngeki maka da kongka besi mapako pamoro na bontu matene sana bulan na sa bontu matene ri bolai na sa magagalu maga maka sendi bolai pa kitchen ni pada yae na dia sing bontu ala yan na pamoro ya dia sa bontu ala iya. Pero bonto ala ede ano kaunggulan na para nasapa taong kayo na panas papasan nene para nakungkero pamoro ede namot dimumulay namot dimumuli ali namu bola-bolay napong tadi pamasera puangi kapan na baru asan na pero na di asing dek baru na sabat na jenis na pasangangek itu matuwa na makadakon runto ko bara mapakko pamoro na dek baru tu
Pero keunggulan dek baru makanan aku dek baru mande tahu asa bareng biasa sabareng itu. Pada yahe. Dek tayo nga sa nanak ko iya. Di pa sa nganginga. Karena dek tayo nga dek. Udah rin pa sa ngangikiro ni tama ko da bola-bolay. O nungbolay ato barang dek. Anakan na ko sukar na mutiya to na namutiya to barang na masa ko pungalata alam mabela to bahaya. Pembuatan badik Kawali di Maros bervariasi dari satu pantrek-pantrek lainnya, tetapi terdapat dua teknik yang umumnya digunakan, yaitu tondrong baja dan tondrong pamor. Perbedaan yang paling mendasar atas dua teknik tersebut, peletakan pamor dan bajanya dan cara melipat di mana tondrong pamor lebih cepat terlihat bentuk pamornya dibanding dengan tondrong baja. Landas Sumanurumi di Golai. Di sana lah paano to landasan namin itu sekitar 40 bulan. Landas Sumanurumi. Karena memang pandai besi lari dari Bone, jadi ini landas Sumanurung hilang juga di Bone sampai menurun di Golai. Bismillah iya urukana, Bismillah iya urupau. Salam papa salama, ridale kala birita ya tabe pamopora Warangka dan panghulu pada badik Kawali juga mempunyai makna tersendiri. Di masyarakat Maros mempunyai kepercayaan makna akan bahan kayu yang akan digunakan sebagai panghulu dan warangka wanwang badik Kawali. Panghulu badi adalah gagang badi yang dipercaya membawa karisma badi itu sendiri, karena di sanalah bersemayam pamosa dari badi itu yang merupakan unsur penting dalam baik, dan masyarakat Maros mempunyai kaidah-kaidah atau syarat-syarat tersendiri dalam memilih bahan panghulunya. Tak heran jika mereka sampai rela berkelana jauh hanya untuk mencari kayu yang akan dijadikan panghulu. Masyarakat Maros biasanya menggunakan panghulu dari 3 jenis kayu yang dianggap baik, yaitu kopi-kopi, satinggi, dan kemuning, yang cenderung mencari lekukan yang alami atau reko alena yang mengandung makna kebaikan dan tidak memaksakan kehendak, dalam artian tidak merusak karena bahan yang digunakan memang bengkok tanpa dibentuk. Selain itu, masyarakat Maros mencari yang mempunyai ciri khas seperti mabari, maballo, dan mempunyai lempong atau pada bahan panghulu tersebut karena dipercaya mempunyai makna yang baik.
pendasarnya dia. Hasilnya ya mapakon ya, aku pura ya. Biasanya aku mak zaman dulu mak biasa telung ngeso kasih satu biasa jamannya. Kasih satu biasa lah pukul jamannya. Guna sana ya Kumeri besinar nak kung kana tiga atau besi ya mani pasiswan makar makwe buna panguluna makanja pakwe buna Sebelum pangholo ini dibuat, terlebih dahulu dibuatkan kalasa yang berasal dari logam, baik itu perak, emas, tembaga, atau logam lainnya. Masyarakat Maros sendiri cenderung menyukai kalasa yang terbuat dari perak yang berwarna putih karena identik dengan makna suci. Ya roy tomato aku kuitan meku. Iya dia mendapat guru ka. Itu mendapat guru ka itu gawa kita ini pada tuh ya. Pijagai mikalenu asrenasna iya karaenu kepijagai mikalenu kerena parimpulananya mati di bunga ya Kalau menapi barala ilaha baturi ria jiantu kabaturi ria jiantu kejadian iya nyawanu kejadian iya nyawanu nikmatnya di tangan ria itu janji sagang iya ria pada pesan timpo biasa nolnya telu beda-beda biasa cara aku biasa bukan nikmat gagal nunero maka dari biasa kalau ngaga deh bukan matol bawa makos itu dia empuna kama pangasehanu tapayari kalenu nan kama iya pangasehanu tapayari kalenu kaantemi iya kama ujuna panyombanu kaujo na panyom kusombai hari maniana kagusombai hari maniana malakai hari Wanoang, warangka. Warangka adalah sarung yang berarti jubah atau rumah dari badik itu sendiri. Masyarakat Maros cenderung memilih kayu cendrana telo sebagai bahan wanoang. Warangka karena kayu cendrana dipercaya sebagai rajanya kayu dan mempunyai bau yang wangi. Di samping itu, kayu cendrana dapat menghambat bila badik, kawali, dari karatan dibanding jenis kayu yang lain. Umumnya masyarakat Maros mencari cendrana yang mempunyai bari, luri yang baik sehingga menambah keindahan badik itu sendiri. Dalam pembuatan warangka wanoang badi atau kawali, biasanya diukir dengan ukiran khas bunga paku yang mempunyai makna kebulatan tekad dan kuat dengan harapan pembawa badik kawali ini dalam hal menjalani hidup mempunyai kebulatan tekad. Ya, yaro ukirana diasan memetomi joli paku sana nakoro idi romai anuta joli memetomi nasang kumatoriolota. Joli paku boleh cari agana sana kecantikanna belona Biasanya untuk memperindah warangka wanoang ini dibuatkan hiasan
berupa sampiran dan tabu-tabu dari logam sesuai dengan kalasa yang digunakan. Ya lain jenisnya. Lain jenis nah. Apa sejenisnya? Ya jenis nah ya jenis urupuna lo huruf Allah huruf Allah. Nah, memang yang make bueng ya ande guru. Bayang-bayang nai hari jene tuntungan nai yang ricarameng galio-lio na ya lio-lio na talasa. Pamosa. Pamosa adalah upaya memperkuat daya magis badik kawali yang diletakkan dalam hulu pangkulu badik kawali. Biasanya dengan menggunakan bahan-bahan tertentu, tergantung akan digunakan untuk apa badik kawali yang akan diberikan pamosa. Dalam hal pamosa kerahasiaan, bahan pamosa sangat dijaga baik sehingga hanya orang yang memberikan pamosa dan pemilik badik yang akan dipamosa boleh berada di ruangan tersebut. Biasanya pamosa ini bersifat turun-temurun dan hanya orang tertentu yang mampu memberikan pamosa pada badik kawali. Bahan-bahan pamosa itu sendiri mempunyai syarat-syarat sesuai dengan keinginan pemilik badik kawali. Biasanya sebelum dipamosa, sang pemilik mengungkapkan keinginannya kepada orang yang dipercayakan untuk mempamosa, dan kemudian sang pemilik dibantu oleh sang pemberi pamosa mencari bahan-bahan sesuai dengan syarat-syarat orang Bugis Makassar. Misalnya gula merah yang mengandung makna manis, dengan harapan dalam menjalani hidup sang pembawa badik selalu dihiasi dengan manisnya hidup. Setelah dipamosa, maka lengkaplah badik kawali tersebut dan sudah bisa dipergunakan oleh sang pemilik. Badi atau ampekali ini menurut masyarakat Maros hanya boleh diwariskan kepada orang yang mempunyai pertalian darah, baik itu anak, adik, ataupun cucu. Tradisi inilah yang disebut manak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik dulu nah. Ya, Mbok. Bagaimana? Wah, saya kalau merantau nak. Iya, Mbok. Kalau Kaan elok ko ringi kalau di lalan nak. Lo kaki malai, lo kakoi. iya, Mbok. Dega maga anak kuariku pasangan dina yami manakku. Tarima nina manakku ini uranin tarima marici di pagi salamat. Badi atau disebut juga kawali bagi masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai harta pribadi. Badi kawali bukan hanya berfungsi sekedar sebagai senjata tikar, melainkan juga melambangkan status pribadi karakter pembawaannya, sehingga pada zaman dahulu ketika raja hendak meminangi seorang gadis tetapi tak sempat hadir karena sesuatu hal, maka diutuslah punggawa kerajaan untuk melamar gadis tersebut dengan membawa badik sang karaeng sebagai simbol bahwa beliaulah yang menikahi sang gadis tersebut.
tabe pammo orang mama irateana yaulunta. Masyarakat Bugis Makassar di Maros ketika hendak bertani atau menanam padi pertama kalinya seringkali membawa dan menggunakan badi dengan pamor hulu asem dengan harapan padi yang ditanam dapat subur. Hal ini dilakukan juga pada saat upacara Appalili. Begitu juga ketika hendak melakukan upacara Anampu Aselolo bagi upacara syukuran hak hasil panen yang didapatkan. Boya iarita enana ka asengi iari maniana tenayantu ka tenayantu namana sajani ya nai. Semoga tradisi